Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua makin mudah dan makin sering masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang ada cahaya sejati yang muncul dari dalam diri kita, yang menerangi segenap bagian yang ada pada diri kita, baik itu organ-organ tubuh kita, organ-organ eterik seperti pikiran, dan sebelumnya ada jiwa kita yang juga diterangi oleh cahaya sejati itu. Dan kemudian cahaya sejati itu keluar dari dalam diri kita, menerangi sekitar kita. Dan bumi, tempat hidup kita kali ini, menjadi lebih terang, lebih banyak ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan bagi semua orang tanpa terkecuali. Itu doa saya buat saya pribadi bersama keluarga dan Sobat RTD bersama keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kali ini saya ingin sharing mengenai penghambat utama kita tidak bisa berpikir positif dan selalu diarahkan kepada baper negatif dan memori-memori positif yang ada pada DNA kita sangat sulit kita akses. Saya ingin sharing mengenai lanjutan dari cerita light worker and dark worker pada kehidupan. Saya seringkali dalam video-video saya bilang bahwa yang menyebabkan kita tidak bisa selalu berpikir positif serta merasakan perasaan yang positif itu adalah ketidakmampuan kita untuk bisa lebih sering masuk pada kesadaran jiwa tenang. Bisa jadi ya, itu karena kita tidak membiasakan diri. Oke lah, coba kita biasakan mulai dari sekarang untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pikiran serta perasaan kita akan lebih mudah bisa diamati, dipahami, dan akhirnya diarahkan ke arah yang sesuai dengan rencana kita. Dan ini juga kita lakukan pada orang-orang yang di sekitar kita. Misalnya pada anak kita, pada ponakan kita, pada teman-teman atau sahabat kita, saudara kita, orang tua kita. Kita ajak untuk bisa lebih banyak tenang, lebih banyak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Syukur-syukur kalau bisa diajak relaksasi energi. Syukur-syukur. Tapi kalau buat anak kita, ya cukup kita yang melakukan, biarkan dia melihat. Lama-lama pasti juga mau melakukan. Itu cara saya mengajak anak saya si Akasa. Saya tidak pernah mengajak, menyuruh dia, enggak. Tapi saya melakukan itu di dekatnya. Sehingga dia bisa melihat, dan akhirnya dia melakukan sendiri cara itu. Nah, kalau kita bisa membiasakan diri, maka kita akan mempunyai sebuah kebiasaan untuk bisa lebih tenang. Untuk lebih banyak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Untuk lebih bisa mengamati diri kita sendiri, terutama pikiran serta perasaan kita. Nah, bila ini sudah dilakukan, tapi masih ada celah untuk kita bisa masuk pada kondisi yang negatif, tetap masih ada. Mungkin bisa jadi kita belum punya kebiasaan untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Tapi sebenarnya nih Sobat RTD, saya ingin sharing mengenai ada sebuah alat atau sebuah organ di dalam diri kita ini yang justru menghambat kita untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, untuk bisa mendapatkan atau menyadari, mengalami cahaya sejati yang keluar dari kedalaman diri kita, dari bagian ruh, dari bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Ternyata ada bagian dari kita ini yang justru menghambat, menjadi penghambat yang tadinya saya tidak ingin atau saya mengabaikan itu, tapi ternyata bila kita mengamat-amati, menyadari ada bagian tersebut. Bagian apa itu? Dan dari mana asalnya? Ya semua bisa bilang ini berasal dari Tuhan semesta.
ini dari Sang Maha Pencipta, ini dari Allah Azza wa Jalla, ini dari siapapun namanya itu. Memang benar dari dia. Tapi perantaranya siapa? Yaitulah dark worker. Ada satu golongan yang memasang perangkap bagi kita, sehingga energi yang kita gerakkan melalui seluruh bagian-bagian atau pusat-pusat energi yang ada di dalam diri kita ini kemudian tersendat, menjadi terhambat untuk bisa terus tersampaikan kepada pusat semesta di mana Sang Pencipta itu berasal. Dan energi yang bisa nyampe ke sana adalah energinya juga yang ditaruh di dalam diri kita. Tapi dia ini nggak lancar ke sananya. Tahu nggak kenapa? Karena ada alatnya, ada bagian dalam diri kita ini yang menghambat sehingga energi ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Dan ini juga yang menyebabkan kita menjadi sulit masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan ini juga yang menyebabkan kita menjadi sulit mengarahkan pikiran ini ke zona positif. Dan ini juga yang menyebabkan kita seringkali dikendalikan oleh perasaan-perasaan yang nggak enak. Baper boleh, tapi jangan jadi baperan. Baper itu dikendalikan oleh perasaan. Bila kita sadar, bisa cepat dikendalikan dan masuk pada jiwa tenang. Tapi kalau baperan ini dikendalikan dan diarahkan terus-menerus oleh si perasaan tadi. Bila kita sudah berusaha, tapi ini jangan jadi sebuah alasan ya, disclaimer nih. Jangan jadi sebuah alasan bahwa kita tidak bisa tenang itu karena pikiran serta perasaan kita sendiri, bahwa ada alat yang ditaruh dalam diri kita sehingga kita sulit untuk tenang. Jangan karena itu, tapi cobalah terus. Ikhtiar terus, berusaha terus, latih diri, sehingga lama-lama kita punya sebuah kebiasaan untuk berusaha masuk pada kesadaran jiwa tenang. Hasilnya kita serahkan pada semesta. Yang saya omongkan kali ini adalah salah satu dari teori-teori konspirasi dunia. Bahwa ada cerita-cerita di dunia ini, perang antara positif serta negatif, light worker dan dark worker yang terjadi. Dan yang sekarang yang menjadi pemenang dan menguasai sebagian besar dari kehidupan di bumi ini adalah dark worker. Ada iklan tuh, Sari Roti. maaf, iklan sebentar dan saya mau minum dulu. Nah, yang menjadi pemenangnya sekarang adalah dark worker. Dan yang menjaga hegemoni kemenangan dari dark worker ini adalah orang-orang yang men-setting atau yang mengatur bagaimana dunia ini berjalan. Mereka adalah pemilik dari media-media besar di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang menguasai kekayaan sebagian besar orang di bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang mengatur bagaimana semua ini berjalan, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya, termasuk pendidikan semenjak usia dini. Bahkan sebelum kita lahir pun sudah terdoktrin orang tua kita. Dan dahulu kala, mereka ini memasang sebuah perangkat yang ada di dalam diri kita. Perangkat ini menyebabkan energi dari dalam diri kita ini sulit untuk mengakses pusat semesta, di mana Tuhan itu berasal. Kalaupun bisa, maka energi yang nyampe ke sana tidak seberapa. Ada alatnya, alat itu ternyata ditaruh di sini. Dia menghalangi energi yang
berasal dari pusat energi dasar atau cakra dasar, naik terus. Nah, ketika akan nyampe ke pusat energi kening di sini, nah di sini ada hambatannya. Itu dipasangi sehingga energinya tidak naik ke sini, kemudian ke sini dan ke pusat semesta sana. Itu dipasangi oleh mereka. Bagaimana cara mereka masang? Ya, teknologi ketika itu sudah jauh lebih maju dan jauh lebih mumpuni ketimbang saat ini. Jangan percaya bahwa zaman dahulu itu teknologinya ketinggalan dengan saat ini. Justru kebalikannya. Sekarang yang ketinggalan dibandingkan masa lalu. Tapi memang itu disembunyikan. Tapi memang itu jaraknya jauh sekali ke belakang. Ketika sedang peperangan maha besar itu terjadi dengan perang sesungguhnya ya, gitu. Bukan sekarang perang lewat ekonomi, sosial, budaya, enggak. Itu perang militer ketika itu yang terjadi. Dan ada negara-negara yang disebut sebagai Atlantis, ya memang ada. Dan ketika Sobat RTD nonton video ini atau ingin mengulik lebih dalam mengenai hal ini, persiapkan imannya. Itu saran saya, persiapkan imannya. Karena iman kita akan diuji. Kita seringkali mempercayai bahwa kita tiba-tiba ada di dunia ini. Nggak mau kita percaya bahwa kita hadir dari evolusi seekor kera, ya kan? Tapi kalau saya percaya bahwa semua itu ada prosesnya, nggak begitu saja kita tiba-tiba hadir makhluk yang namanya manusia ini ke bumi ini, nggak begitu. Ada evolusinya. Dan dari mana asalnya bumi yang awalnya masih muda sekali, masih belum matang, masih mendidih itu panas. Tiba-tiba bisa ada makhluk berkehidupan dan makhluk cerdas yang namanya manusia ini ada di sini. Bisa jadi tiba-tiba Tuhan menurunkan. Ya betul Tuhan menurunkan, tapi lewat siapa? Nah karena itu saya bilang persiapkan imannya. Tapi kali ini saya ingin bercerita soal itu tadi. Ada perangkat yang ditaruh di sini yang menyebabkan kita jadi lebih sering untuk masuk pada zona negatif, baik pada pikiran serta perasaan. Alat itu juga yang menyebabkan frekuensi kita sulit masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kalaupun bisa, ya hanya sedikit. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya seberapa bisa kita untuk tenang pada setiap kondisi yang kita hadapi. Itu luar biasa sekali. Sekarang aja yang bisa tenang itu sudah ngerasain hal yang luar biasa. Apalagi dulu sebelum alat itu dipasang. Pasti menjadi sangat bisa lebih tenang dibandingkan sekarang. Zona tenangnya lebih luas, lebih lebar. Kualitasnya lebih tinggi lagi gitu. Nah, bila ingin sharing dengan saya mengenai ini, silahkan kontak saya atau tulis saja di kolom komentar. Nanti kita saling berbalas komentar mengenai tema ini. Kalau tema ini menarik, kasih tahu saya akan lebih banyak buat video sharing mengenai tema-tema yang seperti ini, mengenai teori konspirasi light worker dan dark worker, mengenai teori konspirasi yang terjadi di dunia ini yang disebabkan oleh peperangan antara light worker dan dark worker dan sebagainya. Kalau ini menarik bagi Sobat RTD, kasih tahu saya ya. Dan ikut sharing di kolom komentar. Gitu aja deh sharing saya kali ini. Saya sebetulnya ingin memberikan picuan, ingin memicu, ingin men-trigger Sobat RTD untuk bisa lebih banyak masuk pada kesadaran jiwa tenang dan kemudian berpikir kritis. Dan kemudian membuka cakrawala sudut pandangnya menjadi lebih luas atau lebih lebar. Tentunya itu dengan dasar kesadaran jiwa tenang. Begitu aja sharing saya kali ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Oh ya, jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video saya, video-video di RTD Channel, sehingga makin banyak orang yang terpicu, tertrigger untuk bisa menjadi lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapinya. Dan bisa lebih damai, lebih sering ada bahagianya. Gitu aja deh.
Maafkan kalau ada salah kata serta kalimat atau ucapan dalam video ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.